Selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak Mars SMK. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Dari SMK untuk Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bapak Ahmad Saufi. Telah bergabung pula bersama kita yang terhormat Wakil Ketua Komite Tetap Pelatihan dan Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia, Bapak Miftahudin, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu Kepala Bidang yang membidangi SMK, Bapak Ibu Kepala Bidang yang membidangi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Bapak Ibu Kepala SMK se-Indonesia. Dan seluruh hadirin yang berbahagia, selamat datang di kegiatan peluncuran program Upskilling dan Reskilling SMK dan bantuan pemerintah bidang kemitraan dan penyelarasan dengan Dudi melalui webinar yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, 30 Juni 2020 dengan mengusung tema Kemitraan dan Penyelarasan Menuju SMK Bisa, SMK Hebat. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan ceramah kunci garis besar kebijakan pendidikan vokasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian diikuti dengan peluncuran secara resmi dan pemutaran video program kemitraan dan penyelarasan Dudi untuk bidang SMK. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan diskusi panel antara Direktur Mitra Studi dan perwakilan dari dunia usaha dan dunia industri, dan akan diakhiri dengan penutup. Perkenalkan, saya Desi Elvera yang akan memandu acara ini sampai selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia tengah menghadapi ujian pandemi COVID-19. Tidak terkecuali kita sebagai bangsa Indonesia merasakan pula imbas yang besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Tentunya, wabah ini telah memaksa dan mendorong kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan kebiasaan-kebiasaan kenormalan baru. Dalam beberapa menit ke depan, akan kita saksikan bersama sebuah video project-based learning bagaimana siswa-siswi dan komunitas SMK melakukan inovasi dan kreasi dalam tatanan kenormalan baru. Bapak Ibu hadirin, marilah kita saksikan sebuah karya dari SMK Negeri 26 Jakarta. Assalamualaikum, permisi Pak, SMKN 26? Iya, betul. Ini saya cek dulu di sini ya? Iya. Ini alatnya nih kayaknya nih. Kita coba. Wah, langsung 36,3. Wah, keren sekali ya. Bapak dan Ibu guru serta pemirsa pemerhati dunia SMK, ini alat yang tadi saya gunakan ini adalah salah satu teaching factory di SMKN 26 Jakarta. Namanya Smart Hand Washer Mesin Pembangunan 26 Jakarta. Ada 3 keistimewaan di dalam alat ini. Yang pertama adalah menggabungkan 2 protokol kesehatan sekaligus, yaitu mencuci tangan dan cek suhu tubuh. Yang kedua adalah kita nggak perlu repot-repot karena semuanya serba otomatis. Dan yang ketiga adalah yang pasti ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik yang diserap dari energi matahari. Untuk lebih lengkapnya, kita ke dalam, kita lihat, cek bagaimana proses produksinya. Yuk! SMK Negeri 26 merupakan SMK teknologi rekayasa, sehingga saya selaku kepala sekolah menekankan terus kepada seluruh guru dalam proses pembelajaran berbasis produk nyata, sehingga kami menerapkan product based learning. Pada kondisi COVID-19 yang sekarang ini sedang berlangsung, kami berpikir kenapa sih kita membuat tempat cuci tangan tidak sekalian dilengkapi dengan protokoler COVID. Maka kami mendesain satu barang yang berguna atau bermanfaat dalam mendukung pencegahan COVID-19. Smart Hand Washing Machine ini terwujud dengan adanya kolaborasi dari 3 kompetensi keahlian. Pertama, teknik fabrikasi logam manufacturing, kedua, teknik tenaga listrik, ketiga adalah teknik elektronika komunikasi. Di dalam fungsi alat ini, pertama adalah bisa mencuci tangan dengan otomatis. Yang kedua, bisa mengukur suhu badan dengan non kontak juga. Ketiga adalah menggunakan tenaga surya, ini adalah untuk pengganti tenaga listrik dari PLN. Bapak dan Ibu guru serta pemerhati dunia SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terus memberikan kebebasan kepada insan pendidikan dan kebudayaan untuk berkreasi, berinovasi dan berpartisipasi dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Untuk itu mari terus kita dorong para peserta didik sekolah menengah kejuruan untuk terus berkreasi di masa transisi dan kebiasaan baru saat ini. Tetap optimis dan semangat karena SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat. Luar biasa telah kita saksikan bersama sebuah inovasi dari SMK Negeri 26 Jakarta. Mari kita terus dukung siswa-siswi kita untuk terus berinovasi, berkreasi, dan berkarya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, memasuki acara inti yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah kunci Garis Besar Kebijakan Pendidikan Vokasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto. Kepada Bapak Direktur Jenderal, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Miftah, Pak Saufi, Pak Saryadi, seluruh partisipan yang kemungkinan banyak kepala sekolah SMK, guru-guru SMK atau sivitas SMK yang sangat kami banggakan.
Pertama-tama tentunya saya sampaikan doa kepada Ibu dan Bapak semua, saudara-saudara semuanya, agar selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan. Mohon izin Pak Dirjen, sepertinya ada masalah koneksi. Dan Budi, Sambung bersama kami Pak. maaf, halo? Oh iya Pak, sudah masuk Pak. Apakah suara bisa saya didengar? Lanjut, Pak. Suaranya? Sudah bisa Pak. Ya. Kemudian ada beberapa juga program-program yang dirilis oleh Direktorat Kemitraan dan Kemitraan dan Penyelarasan Industri, disingkat Ditmitras. Ini adalah direktorat khusus yang berada di bawah Ditjen Vokasi yang tugasnya adalah untuk menikahkan secara massal. Jadi bisa dikatakan direktoratnya Pak Saufi ini adalah direktorat Mak Comblang ya, yang akan menikahkan SMK dan perguruan tinggi, vokasi, dan juga lembaga kursus pelatihan vokasi, semuanya itu vokasi menikah dengan industri dan dunia kerja. Ibu dan Bapak dan para hadirin yang saya hormati, memang pada hari ini akan dirilis beberapa program-program yang khusus untuk SMK dulu. Tapi nanti saya yakin Pak Sofi juga dan tim akan merilis beberapa program-program yang akan menikahkan perguruan tinggi dengan Dudi. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan. Di sini akan ada program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK. Ini adalah program yang sangat signifikan bagi kami, bagi kita semua Ibu dan Bapak. Karena kita sedang merancang kurikulum SMK yang baru. Kurikulum SMK yang lebih simple. Kurikulum SMK yang lebih match dengan industri. Kurikulum SMK yang disusun bersama dengan industri yang memenuhi target hard skill, soft skill yang seimbang. Hard skill dan soft skill yang seimbang. Jangan hanya hard skill saja, tapi soft skill. Bagaimana communication skill, skill komunikasi, skill presentasi, skill leadership, skill kerjasama, skill emotional ability, dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi materi wajib di dalam kurikulum SMK yang baru. Meskipun tetap mengedepankan 60% praktek, karena kita kan vokasi ya, maka mau nggak mau tetap harus berbasis praktek, itu jelas. Tetapi seluruh mata pelajaran SMK nanti, baik teori maupun praktek, itu harus dikontekstualisasikan pada real challenge di industri Ibu dan Bapak. Tadi pada video SMK di Jakarta tadi luar biasa dengan pendekatan product based learning. Itu fine. Pembelajaran yang tidak kaku, pembelajaran yang tidak yang begitu-begitu aja ya, setiap minggu ketemu ini, mata pelajaran ini, tanpa ada konteks, tanpa ada bisa menjelaskan kenapa anak-anak itu belajar ini. Kenapa anak-anak SMK belajar matematika untuk materi ini, dan itu. Tidak terlalu kuat kontekstualisasinya. Juga misalnya kalau SMK Teknik Sipil, anak-anak SMK diminta belajar menggambar gambar 2D atau gambar 3D. Tanpa ada kontekstualisasinya. Nah, kalau sampai kalau sampai gambar 2D atau 3D itu cuma latihan saja, tidak terkontekstualisasi, itu kurang semangat ya. Itu kurang bersemangat. Sehingga dalam YouTube saya sudah upload project based learning ya. Jadi agak sedikit tidak sama plek dengan product based learning, tapi sebenarnya mirip-mirip, yaitu project based learning, yaitu bring industry to school. Bukan berarti di industri ada mesin CNC 3,5 aksis atau 5 aksis, di sekolah harus ada mesin CNC 5 aksis, belum tentu, bukan itu.
spirit, bring attitude-nya, bring project-nya masuk ke schools. Nah, contohnya project based learning. Guru nanti itu tidak semata-mata menggurui atau mengajar atau to teach ya. Kadang-kadang dia bisa menjadi mentor. Kadang-kadang dia bisa menjadi fasilitator. Fasilitator atas project based learning yang masuk ke dalam kelas, anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian mengerjakan project itu secara industri yang punya project itu. Misalnya menggambar bangunan satu lantai untuk SMK Teknik Sipil. Perancangan arsitek sudah selesai, kemudian harus ada digambar DED teknik sipil, sipilnya. Nah, anak-anak itu nanti kan harus menggambar, harus membuat DED, merancang itu. Nah, di dalam grup itu mereka akan bekerja sama, berdebat, berdiskusi, bingung bersama. Bagaimana mereka keluar dari kebingungan, tanya siapa, komunikasi dengan siapa, tanya Google atau tanya guru, atau tanya ke industrinya. Nah, dari situ guru bisa menjadi fasilitator, mengamati kegiatan anak-anak itu, sehingga, untuk mata pelajaran ini, misalkan bahasa Indonesia, sudah bisa mendapatkan nilai dari mereka presentasi, komunikasi, dan sebagainya. Artinya kan itu, belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Nah, kalau mereka belum mampu, atau mungkin ya, mereka perlu diberi materi praktek menggambar 2D dengan AutoCAD atau Pro Engineering misalnya. Maka guru bisa memutuskan, sebentar off dulu dari project, masuk ke kelas, kita ajarkan menggambar 2D, 3D, tapi dikontekstualisasikan dengan project yang real tadi itu. Nah, ini fungsi guru, kenapa kami menganggap upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK itu sangat strategik, karena kita ingin guru itu tidak sekedar mengajar ya, tapi bisa menjadi mentor, fasilitator, atau bahkan menjadi seorang coach. Seorang coach itu contohnya Alex Ferguson. Ya. Mohon maaf, ini saya selalu mohon maaf kalau yang tidak suka MU, mohon maaf. Tapi by the way, selamat buat pendukung Liverpool, akhirnya setelah berapa puluh tahun akhirnya juara. Saya contohkan, itu bisa menciptakan from nobody, orang yang biasa-biasa aja menjadi superstar, seperti misalnya Ryan Giggs atau Cristiano Ronaldo. Ya. Pernahkah kita mendengar cerita, Alex Ferguson itu sampai mengajari nendang bola ke Ryan Giggs? Enggak. Tapi Ryan Giggs itu belajar dengan kecintaannya, mencintai ilmu itu, mencintai profesinya, dia belajar mandiri. Dia bisa belajar mandiri sepanjang masa selama dia kuat. Dia bisa dibangkitkan inspirasinya oleh coach tadi itu. Bahwa kalau kamu bisa mencapai kompetensi, nah inilah fungsi guru. Fungsi guru itu benar-benar harus bisa membangkitkan anak itu menjadi kompeten ketika lulus SMK. Artinya apa? Aku bisa apa? Nah, ini tidak mudah. Untuk menciptakan lulusan yang kompeten, ini dibutuhkan guru-guru yang lebih fleksibel, guru-guru yang bisa menjadi coach, teacher, mentor, fasilitator, bahkan bisa menjadi teman atau orang tua. Nah, sehingga whatever itu, upskilling dan reskilling guru SMK itu menjadi concern utama kita. Kita pengen guru-guru SMK itu menjelma menjadi Alex Ferguson, sehingga bisa menciptakan banyak Cristiano Ronaldo dan Ryan Giggs yang sebanyak-banyaknya from nobody menjadi superstar. Tapi memang menjadi catatan juga, anak-anak SMK, kalau sampai tidak passion belajar di SMK, berat juga ngelatihnya. Berat juga. Makanya memang anak-anak SMK itu harus dipastikan dia passion masuk SMK. Memilih SMK itu dengan passionnya, bukan karena terpaksa, atau mungkin bukan karena nggak diterima di SMA, atau mungkin berpikirnya masuk SMK itu bisa dapat kerja cepat dengan bekal ijazah, terus otomatis dapat kerja. Enggak. Yang bikin mereka dapat kerja, yang bikin mereka tuh sukses itu karena kompetensinya dan karakter belajar mandiri sepanjang hayat atau learning skills. Nah ini menjadi tantangan bagi guru-guru kita, dan saya yakin guru-guru kita pasti bisa. Kalau guru-guru kita memang benar-benar mencintai anak-anak SMK, anak didiknya, maka guru-guru kita pasti bisa untuk menjelma menjadi Sir Alex Ferguson. Dalam tanda kutip ya, Sir Alex Ferguson. Nah, untuk yang lainnya seperti bantuan fasilitasi kemitraan SMK dengan Dudi, pengembangan karir siswa SMK atau BKK, kemudian pengembangan tempat uji kompetensi atau TUK, monggo, itu yang penting
harus selaras dengan semangat link and match atau ya menikah dengan industri dan dunia kerja. Kalau bisa dikatakan pernikahan massal kalau perlu. Nah, kita benar-benar mendorong setiap apapun program yang kita luncurkan, kami ingin pastikan bahwa SDM-nya, mindset-nya sudah berubah. Kepala sekolah, guru SMK itu mindset sudah berubah. Terbuka bahwa perubahan ini sedang terjadi. Jangan berpandangan SMK itu SMK yang kaku, SMK yang anu. Tapi ingat ya, meskipun SMK itu nanti agile, tetap prakteknya 60%. Jadi memang harus kuat kadar prakteknya, tapi praktek itu harus ada kontekstualisasinya. Semuanya praktek dan teori. Nah, mungkin itu Ibu dan Bapak untuk mengantarkan pembukaan ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat bagi Pak Saufi, Pak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Industri Dijen Pendidikan Vokasi Kemdikbud dengan beberapa program terobosannya ini. Kita tunggu nanti untuk program-program terobosan untuk pendidikan tinggi. Dan untuk SMK ini sudah dibantu dengan Direktorat Mak Comblang, ini kan selain Direktorat Mak Comblang ini. Ayo manfaatkan, menikahlah dengan industri. Kalau bagi yang sudah, lanjutkan lebih dalam lagi. Saya yakin beberapa SMK sudah maju. Tadi yang SMK berapa tadi, 26 ya kalau nggak salah, yang dari Jakarta, mohon maaf, itu saya yakin ya sudah menikah dengan industri, dengan pasar, sehingga berani membuat inovasi kurikulum product based learning, dan di situ pasti guru-gurunya melakukan fungsi sebagai guru, sebagai fasilitator, mentor, coach, dan sebagainya. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, manfaatkan ini. Mari kita cintai anak-anak SMK kita, dan saya yakin mereka akan menjadi pemimpin orang-orang hebat untuk Indonesia masa depan yang lahir dari rahim SMK Indonesia. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen atas pencerahan dan pengayaan untuk kita semua. Tentunya pesan-pesan dan semangat link and match sudah sepatutnya kita hayati dan kita laksanakan bersama menuju cita-cita mulia, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, untuk meluncurkan resmi program bidang kemitraan dan penyelarasan dengan budi bidang SMK yang diikuti dengan pemutaran videografis program. Kepada Bapak Wikan kami mohon kesediaannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Pak Saufi, mohon izin kita akan segera resmikan program-program yang akan diluncurkan oleh Direktoratnya Pak Saufi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka satu, khususnya guru kejuruan SMK. Dua, bantuan pemerintah untuk fasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan industri dan dunia kerja. Yang ketiga, bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan pusat pengembangan karir siswa atau bursa kerja khusus SMK. Yang keempat, bantuan pemerintah untuk fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berdasarkan standar industri secara resmi kami luncurkan. Demikian, semoga ini menjadi kemanfaatan besar bagi kita semua. Program Upskilling dan Reskilling 2020, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020. Sebanyak 2.160 guru kejuruan akan mendapatkan peningkatan kompetensi pada 4 bidang revitalisasi pendidikan vokasi yang meliputi manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan atau hospitality, layanan perawatan atau care service. Program ini ditujukan bagi guru yang berusia maksimal 50 tahun, memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan SMK, mengajar mata pelajaran kejuruan, pendidikan minimal setara S1, bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai perjanjian atau penugasan kerja di SMK. Program peningkatan kompetensi guru kejuruan ini akan dilaksanakan dengan metode online learning dan atau blended learning. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id.
Program fasilitasi pembentukan pusat pengembangan karir siswa atau Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020 adalah program yang ditujukan untuk pengembangan pusat karir dan fasilitas kebekerjaan bagi lulusan SMK. Sebanyak 80 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan pusat pengembangan karir siswa atau BKK sebesar 85 juta rupiah. Program ini berada di bawah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Untuk sekolah yang memenuhi persyaratan, SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki rencana kerja pusat pengembangan karir siswa atau BKK, menyelenggarakan layanan BKK bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri tahun 2020 adalah program dukungan pembiayaan program Link and Match pernikahan antara SMK dengan Dudi. Sebanyak 60 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mendukung program Link and Match dengan Dudi sebesar 100 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK, telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama Dudi, memiliki mitra Dudi yang tergabung dalam asosiasi industri lebih diprioritaskan. Bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program ini dipersembahkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Program bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi sekolah menengah kejuruan berstandar industri tahun 2020 diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama SMK dengan Dudi untuk penyelarasan kejuruan berupa penyusunan standar operasional prosedur TUK berstandar industri. Sebanyak 100 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan sebesar 75 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK, telah merintis kerjasama dengan Dudi yang dibuktikan dengan MOU dan atau surat menyurat antara SMK dengan Dudi, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama Dudi, memiliki rencana pengembangan TUK berbasis industri. Bagi SMK swasta, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat. Bapak Ibu hadirin sekalian, telah secara bersama-sama kita saksikan peluncuran dan peresmian 4 program bidang kemitraan dan penyelarasan dengan Dudi bidang SMK yang telah diluncurkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa mengunjungi laman kami vokasi.kemdikbud.go.id. Mohon izin, kami mendapat informasi bahwa Bapak Dirjen karena ada pertemuan lain akan meninggalkan webinar ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan arahan dari Bapak Dirjen. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pamit dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi panel, telah hadir bersama kita 2 orang narasumber yang sangat luar biasa dan tentu saja inspiratif, yaitu Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bapak Ahmad Saufi. Selamat pagi waktu Berlin, Bapak. Bapak Ibu yang terhormat, Pak Saufi ini sudah bergabung bersama kita dari Berlin. Kemudian narasumber kedua kita siang ini adalah perwakilan dari dunia industri, yaitu Bapak Miftahuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Komite Tetap Pelatihan Ketenagakerjaan Kadin Indonesia. Dan diskusi panel kali ini akan dipandu oleh moderator yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Saryadi Wiyatno. Kepada Bapak Moderator, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih Mbak Desi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, salam SMK bisa hebat. Terlebih dahulu, saya tidak ingin ketinggalan dengan Mbak Desi, karena tadi Mbak Desi membuka acara ini dengan berpantun ria. Saya juga ingin belajar berpantun ini, mohon izin Pak Saufi dan Pak Miftah. Mohon jangan dibully kalau pantun saya kurang berkenan begitu ya. Makan roti dengan meses, jangan lupa memberi saya. Jika nanti ingin sukses, mari kita bekerja sama. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas tepuk tangannya Pak Miftah. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Dirjen, Bapak Wikansa Karinto, tentang kebijakan pengembangan pendidikan vokasi. Bahkan secara detail beliau menyampaikan bagaimana seorang guru harus menjalankan berbagai macam fungsi. Jadi mulai dari sebagai mentor, sebagai coach, sebagai pengajar, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan tadi disebut oleh Mbak Desi dialog ya. Tapi barangkali saya ingin mengubah suasana siang ini, kalau dialog kan terkenal formal begitu ya, atau kita merasakan keformalan di situ. Namun kita ingin ngobrol-ngobrol santai gitu ya, bersama dua orang narasumber yang telah hadir bersama kita. Tentunya narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini sangat luar biasa. Pertama, saya ingin menyapa yang secara geografis memang jauh, gitu ya. Namun insya Allah meskipun jauh secara geografis, namun selalu dekat di doa kami, begitu Pak Saufi. Selamat siang Bapak Saufi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Jakarta. Alhamdulillah Pak Saryadi, kabar baik di Berlin. Saya juga ingin menyapa Pak Miftah ya. Assalamualaikum Pak Miftah, sahabat. Waalaikumsalam. Terakhir bertemu tahun lalu, kemudian 2017 kita di Berlin bersama-sama. Maaf di Trier ya, kita bersama-sama. Ya. Dari auranya, duduk bersama ini yang saya sangat senangi dan saya tunggu-tunggu. Kabar di Berlin Pak, sehat. Baru hari ini Jerman secara resmi membuka perbatasannya dengan negara-negara anggota Schengen di Eropa, dan insya Allah saya bisa terbang ke Jakarta 25 Juli. Insya Allah saya mulai bergabung dengan Bapak Ibu. Tapi insya Allah kita saling doakan dan semoga kita sehat selalu selama pandemi ini. Pak Saryadi, saya kembalikan. Terima kasih Pak Saufi. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ahmad Saufi selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Yang berikutnya, saya ingin menyapa narasumber kedua yang tidak kalah muda, tidak kalah semangat, dan saya selalu terinspirasi oleh beliau karena beliau selalu cerah di setiap kesempatan. Saya ingin menyapa Pak Miftahuddin selaku Wakil Ketua Komite Tetap Pelatihan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat siang Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sar, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semua. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Miftah. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan memulai ngobrol-ngobrol siang hari ini terlebih dahulu dengan Pak Miftah. Mohon maaf, dengan Pak Saufi terlebih dahulu karena lebih jauh jaraknya. Pak Saufi, Bapak kan ditugaskan selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Ini masih fresh from the oven. Dan tadi disebutkan oleh Bapak Dirjen, ini sebagai Direktorat Mak Comblang. Gitu ya. Nah ini kami ingin mendapatkan informasi ini Pak Saufi. Apa latar belakang hadirnya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri ini? Dan sekaligus apa tugas dan fungsi yang akan dijalankan tentunya dalam konteks untuk pendidikan vokasi. Kami persilahkan Pak Saufi. Pak Sar, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa Bapak Ibu, Kepala-Kepala SMK, anak-anakku, anak-anak didikku, pelajar SMK, ada 1016 partisipan
pada pertemuan kita ini saya sedang menganggap kita sedang duduk bermusyawarah, ngopi bareng segala macam ya. Jadi salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu, nun jauh di sana ada SMK dari Lampung, dari Mataram. Saya ingin say hello dari jauh. Ya, seperti yang sudah dibicarakan dan diungkapkan oleh Bapak Direktur Jenderal tadi, sisi penyedia calon tenaga kerja kita ada, yaitu dari SMK, kemudian dari perguruan tinggi vokasi, kemudian dari kursus dan latihan. Nah, sedangkan calon yang menerimanya dari dunia usaha dan dunia industri juga sudah ada. Kita hari ini alhamdulillah bisa bertemu muka langsung dengan pimpinan dari Kadin, salah satu wakil ketua beliau. Namun, untuk bertemunya dua entitas ini antara penyedia dan pengguna itu akan lebih baik kalau ada katalisnya, sehingga kami alhamdulillah ada struktur baru, yaitu direktorat kita Pak Saryadi, namanya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan. Namanya kemitraan, disuruh kita bermitra sebanyak mungkin bermitra. Sesudah bermitra kita diminta selaras, menyelaraskan programnya, rasanya yang pertama kali, kemudian agar nanti secara bersama-sama, baik itu kurikulum, saling isi dengan dosen tamu dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Jadi menjawab Pak Saryadi, kenapa kita didirikan? Kebetulan penyedia dan pengguna sudah ada, tapi lebih baik kalau ada katalisnya. Mohon izin Pak Miftah dan Pak Saryadi, itu latar belakang kita didirikan. Mantap, mantap Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Saufi atas penjelasannya. Lebih lanjut, kami ingin mendapatkan konfirmasi Bapak untuk menjalankan tugas dan fungsi tadi, barangkali apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan untuk melaksanakan tugas fungsi tadi. Apa program-program utama yang dilaksanakan dan tentunya yang tidak kalah penting ini? Apa harapan Bapak terhadap dunia usaha, dunia industri, atau pemangku kepentingan yang lain yang ada di dalam pendidikan vokasi itu dalam pelaksanaan tugas Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dunia usaha, dunia industri? Kami persilahkan Pak Saufi. Terima kasih Pak Sar. Jadi mohon izin Pak Miftah, seperti tadi, kalau secara struktur organisasi ada banyak tugas yang dibebankan di pundak kita, yaitu diantaranya adalah menyusun norma, standar, prosedur, kriteria, bagaimana cara kita untuk bisa mematchingkan atau link and match bahasa lampaunya, kemudian menggunakan istilah anak muda sekarang adalah menikahkan massal antara penyedia dan dunia industri. Namun secara singkat, lebih baik agar gampang diterima oleh anak-anakku di SMK dan para peserta kursus dan latihan adalah kita ingin menyelaraskan ya antara apa kebutuhan dunia industri, justru itu kita sering sekarang dekat-dekat dengan Pak Miftah agar kita tahu daftar apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, kemudian apa prasyaratnya dari kalau kita baca iklan selalu kan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa sederhana Pak Saryadi. Tadi kita harus menyelaraskan apa yang diinginkan oleh pengguna dan apa yang harus disediakan oleh penyedia. Kemudian sebanyak mungkin melakukan kemitraan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya berarti muncul harus kita jawab program apa yang kita harus lakukan. Seperti yang sudah di-launching tadi oleh Bapak Direktur Jenderal, kita sudah melakukan ya upskilling, reskilling guru-guru SMK. Dengan guru yang baik tentunya akan melahirkan anak-anak didik kita yang baik. Di samping upskilling, reskilling guru-guru, kita juga akan meng-upgrading kemampuan para kepala SMK agar menjadi CEO. Ya, ada menjadi ibarat direktur bagi perusahaan itu ya. Jadi dikelola sekolah itu dengan cara yang profesional. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada BKK ya, bursa kerja. Kemudian ada tempat uji kompetensi. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah menggandeng dunia usaha dan dunia industri dalam suatu forum yang namanya Forum Pengarah Vokasi, di mana Pak Miftah dan bapak-bapak dari Kadin, Apindo maupun himpunan kawasan industri adalah menjadi anggotanya. Beliau dengan kepakaran dan dengan insting bisnisnya menceritakan kepada kita berbagi peran bagaimana agar
kemitraan itu bisa terjadi dan selaras program kita. Kurang lebih itu Pak Saryadi, tapi yang paling penting sekarang saya ingin mendengar banyak hal dari Pak Miftah. Dan sebelum saya tutup penjelasan saya, harapan saya tentunya Pak Miftah tidak hanya sebagai sahabat saya di meja makan dan tempat duduk minum kopi, namun agar kita bisa memblending apa keinginan industri itu agar gampang dicerna oleh anak-anak kita SMK, sekolah tinggi vokasi, kemudian juga kursus dan pelatihan, agar benar-benar sesuai. Jadi maunya itu disambung rasa antar kita, juga sambung rasa di antara penyedia dan pengguna. Monggo Pak Saryadi, saya kembalikan pada Bapak. Oke, terima kasih Pak Saufi, luar biasa penjelasannya. Mungkin kesempatan berikutnya saya akan sampaikan kepada Pak Miftah, tentunya untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Saufi. Saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak Miftah. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pencerahan kepada kami, karena terus terang Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini adalah Direktorat Jenderal Bungsu yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri ini juga anak bontot gitu ya. Jadi Direktorat Jenderalnya bungsu, Direktorat Kemitraannya bontot gitu ya. Sama-sama masih newcomer. Tentunya kami ingin mendapatkan juga masukan dari tentunya nanti dari mitra strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, apa harapan dunia usaha dunia industri, karena kami tahu bahwa Pak Miftah ini adalah representasi dari dunia usaha dunia industri. Apa harapan dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan sekaligus ini mohon kami juga bisa diupdate bagaimana perkembangan industri memformulasikan kebutuhan SDM. Tentunya dengan era yang saat ini sangat cepat berubah gitu ya, dengan berbagai kondisi mulai dari pandemi Covid, perubahan teknologi dan lain sebagainya. Kami persilakan Pak Miftah. Kami tunggu penjelasan dan pencerahan dari Bapak ini. Kami persilakan Pak Miftah. Oke, terima kasih Pak Sar. Sebelumnya sekali lagi senang sekali bertemu kembali dengan Pak Saufi, senior saya nih. Walaupun lewat virtual, tapi beliau ini selalu ingat kalau saya itu senang ngopi sama duduk di meja makan nih Pak Sar. Nah, nanti kembalinya beliau ke Jakarta kita bisa cari apa namanya Indomie bakar lagi Pak nanti Pak. Apa namanya? Indomie bakar ya. Oh, menyebut merek ini Pak Miftah ya. Terima kasih Pak Sar. Saya langsung tapi sebelum apa namanya merespon tadi yang disampaikan oleh Pak Saryadi, saya coba sampaikan dulu mengenai apa yang menjadi kekhawatiran kami di kalangan dunia. Hingga kami kemudian apa namanya ikut menyampaikan juga concern kami terkait dengan penguatan anak muda kita. Dalam hal ini lulusan SMK salah satu di antaranya. Salah satu yang menjadi concern adalah selama ini kita selalu bicara mengenai apa namanya demographic dividends, bonus demografi, yang kalau dalam perjalanannya itu sebetulnya kami artikan sebagai jumlah pekerjaan yang harus dibuat supaya bonus demografi itu tidak menciptakan pengangguran baru. Jadi di satu sisi kita ketemu angka pengangguran, di sisi lain kita juga ingin seiring sejalan dengan program pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja. Dan angkanya tidak main-main, sampai tahun 2045 sebagai ulang tahun emas nanti Indonesia itu mungkin kita butuh antara 50 sampai 60 juta. Pertanyaannya adalah kira-kira industri apa, bisnis apa yang bisa menciptakan lapangan kerja sejumlah itu. Ya kan? Itu menjadi, dan peaknya itu di tahun 2035 sampai 2037 dari estimasi yang terakhir. Artinya kita dalam waktu yang kurang dari 15 tahun atau 15 tahun lah harus mampu menciptakan itu. Sehingga kalau kita diskusi lebih lanjut sebetulnya kita itu punya suatu framework mengenai menyiapkan manusia Indonesia masa depan seperti apa. Memang salah satunya kemudian menjadi prioritas adalah anak-anak muda kita lulusan SMK, diantaranya bagaimana bisa match. Nah, khusus SMK ini memang kemudian ada isu link and match tadi. Nah, dengan pola seperti ini
harapannya dengan adanya program kemitraan, salah satu isu ini kita bisa selesaikan bersama. Makanya terima kasih Pak Sar, Pak Saufi, dan kita bangunlah bagaimana kemitraan ini bisa betul-betul menjadi salah satu penyelesaian terkait dengan menjembatani lulusan anak-anak SMK ke dalam pasar kerja, ke dalam dunia kerja. Nah, melalui program kemitraan dan penyelarasan ini mudah-mudahan bisa semakin dekat, bisa semakin bermitra dan bisa makin selaras. Dan mengutip dengan temanya Pak Dirjen yang namanya pernikahan massal itu, mudah-mudahan pernikahan massal ini pernikahan massal yang direstui baik oleh dunia pendidikan ataupun dunia usaha, sehingga bisa melahirkan generasi yang lebih baik. Mungkin itu Pak Sar sebagai pembuka, Pak. Mau, Pak. Oke, terima kasih Pak Miftah informasi yang disampaikan. Saya ingin lebih mempertajam tadi statement Pak Miftah bahwa Indonesia harus menyiapkan manusia masa depan, tentunya untuk menyiapkan demografik dividen. Ini terkait SMK, Bapak. Bagaimana strategi yang harus diambil khususnya oleh SMK gitu ya, untuk merespon perubahan dunia kerja yang saat ini gitu ya. Yang saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, kemudian juga beberapa waktu yang lalu kita juga sama-sama mendengarkan ada revolusi industri 4.0 yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan kita. Belum lagi nanti akan berubah lingkungan global yang tentunya juga akan mempengaruhi kepekerjaan anak-anak lulusan SMK. Nah, ini mohon masukan dari Pak Miftah ini, strategi atau barangkali pendekatan seperti apa untuk mengakomodir perubahan-perubahan tersebut, Pak Miftah. Nah, terima kasih Pak. Ini sudah masuk ke pokok permasalahan ini, Pak. Jadi memang yang pertama sama-sama kita sadari bahwa laju perubahan masing-masing sektor itu tidak sama. Jadi kalau bicara mengenai sektor pertanian, perikanan, manufaktur, turisme, kemudian TIK, dan yang lain-lain itu ritmenya beda-beda. Sehingga saat itu. Kemudian yang kedua, antara satu industri dengan industri yang lain juga beda-beda ritmenya. Nah, dalam konteks penyiapan SDM ini, dengan ritme yang beda-beda tadi itu, Kadin dan Apindo mengusulkan untuk penguatan ekosistem. Nah, penguatan ekosistem itu sebetulnya diharapkan menjawab yang tadi Pak Sar sampaikan, supaya ekosistem ini yang merespon perubahan tadi. Karena kalau kita rumuskan secara rigid bahwa harus A, B, C, padahal kita sama-sama tahu di antara A, B, C itu nanti ritmenya beda-beda. Kemudian butuh respon resource juga yang beda-beda. Di antara yang beda-beda itu salah satu yang kemudian kita lihat seragam adalah ekosistem tadi itu. Sebagai contoh misalkan, event di negara seperti Singapura saja, itu mereka membentuk yang namanya Komite Transformasi Ekonomi. Komite Transformasi Ekonomi ini terdiri beberapa menteri senior, kemudian merumuskan mengenai bagaimana masing-masing sektor itu mereka bertransformasi sektor bisnisnya, kemudian juga memberikan masukan terhadap perubahan kurikulum, baik di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, pendidikan perguruan tinggi vokasi diploma, sampai ke perguruan tingginya. Jadi memang dari transformasi industri yang dibuat oleh Komite Transformasi Ekonomi ini kemudian menjadi masukan. Mungkin kalau sedikit mengutip, nanti Pak Saufi bisa menambahkan, yang dilakukan oleh pemerintah Jerman melalui BIPB-nya juga bagaimana kemudian merespon. Jadi ekosistem dalam bentuk kelembagaan dan cara kerja inilah yang menjadi concern Kadin, melihat dinamika perubahannya itu ada sektor yang sangat cepat banget, misalnya sektor TIK. Ada sektor juga yang ibaratnya tidak secepat TIK, tapi juga mereka berubah. Sehingga menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merespon secara pas, baik dari sisi bisnis satu itu, yang kedua juga dari penyiapan SDM. Makanya ada dua komponen yang kita sangat concern. Yang pertama adalah roadmap transformasi industrinya sendiri. Satu itu
dan yang kedua adalah ekosistem untuk merespon perubahan tadi itu, Pak. Nah, di sini sebenarnya nanti akan kebayang kenapa nanti dalam beberapa teknis itu kadang kita coba masuk, nanti coba kita lihatlah dengan program adanya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan ini, kita akan bisa lebih melihat secara konkret praktek di lapangannya seperti apa, penyelarasan antara perubahan teknologi yang memengaruhi perubahan di industri dan bagaimana ini memberikan impact dalam program pendidikan untuk terutama adik-adik SMK ya, anak-anak kita yang di SMK. Mungkin itu Pak, jadi ekosistem yang sudah menjadi concern kita Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Miftah. Kuncinya ada di ekosistem. Dan ini sedikit saya ingin mohon bantuan Pak Saufi ini. Pak Miftah sudah melemparkan sinyal pengembangan ekosistem. Yang saya yakin untuk mewujudkan ekosistem tadi perlu ada kemitraan, perlu ada keselarasan. Nah ini mohon tanggapan Pak Saufi untuk tadi sinyal yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi. Kami persilakan Pak Saufi. Terima kasih Pak Sar, luar biasa umpan pancingan dari Pak Miftah. Kata kunci ekosistem, kalau kita belajar biologi, ekosistem adalah kesatuan komunitas beserta lingkungannya dan terjadi interaksi saling menguntungkan. Jadi saya pinjam ahli biologi benar ini. Memang ahli biologi ini yang berbicara ini. Kalau kita berbicara komunitas dan ekosistem tadi, kemudian ada interaksi. Nah, interaksi itu kan ada yang simbiosis mutualistis, saling menguntungkan. Ada yang komensalismus, yang satu untung, yang satu nggak rugi. Nah, yang jangan sampai terjadi hubungan parasitismus, yang satu untung, yang satu merasa dimakan atau dipalakin, gitu. Apalagi terjadi predator, gitu, yang satu memangsa yang lain. Nah, sehingga rasa agar kita menjadi satu ekosistem yang indah, yang saling melengkapi, itu mulainya kita bentuk forum pengarah vokasi ini. Forum pengarah vokasi, alhamdulillah, sudah berkenan bapak-bapak kita dari Kadin, Apindo, HKI untuk bergabung. Begitu juga dengan FHCI ya, yaitu semua SDM dari semua BUMN ingin bergabung di sana dan bersedia bergabung. Dengan adanya para aktor utama ini dari berbagai sudut pandang dan pemikiran, tentunya kita akan diperkaya. Itu yang pertama. Betul, di Jerman ada BIBB, Bundesinstitut für Berufsbildung, yaitu organisasi khusus yang didirikan di bawah pemerintah federal untuk memantau, menyusun bagaimana hubungan kerja antar IHK, ya, Industrie und Handelskammer, yaitu kadinnya Jerman, dengan para pengusaha, kemudian dengan Berufsschule atau sekolah kejuruan, gitu. Di tempat kita belum ada, namun jangan sampai fungsi itu sebenarnya sudah ada di kementerian kita. Mari kementerian kita ini walaupun strukturnya secara struktur belum ada seperti BIBB, functionnya atau fungsinya mari kita sedikit adopsi, terus pertama. Kemudian dengan bantuan forum pengarah vokasi para tinggi dan penguasa dunia usaha, dunia industri ini, kita akan bisa saling lihat dulu. Kan kerjasama itu dimulai dari saling kenal. Ada rasa, ya, kemudian rasa saling memanfaatkan. Nah, kemudian kan kita yang duduk di sini bukan hanya bertiga, ada 1025 yang menyaksikan kita di balik layar sana. Buat Bapak Ibu guru, ini adalah motivasi buat kita bersama, ya, saya lemparkan sedikit buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Kehadiran Pak Miftah di sini adalah representasi atau perwakilan dari dunia usaha dan dunia industri. Beliau sudah berusaha mendekat dengan kita. Mari kita berusaha mengenal apa yang diinginkan industri. Yang pertama. Kedua, cara belajar kita pun, anak-anakku yang hadir di sini, dari tadi saya punya gadget beberapa di depan saya. Saya sering mendengar apa yang dari Pak Miftah. Berapa kali kami sering ber-WA. Jadi informasi dari Pak Miftah itu dari WA berapa kali. Namun saya selalu bekali diri saya dengan pulpen. Artinya apa? Saya ingin mengajar diri saya dan anak-anak saya di rumah. Pensil atau pulpen yang tumpul masih lebih tajam dari otak yang paling tajam sekalipun. Anak-anakku sekalian, jadi mohon kalian ingat agar bisa bersaing di dunia usaha dan dunia industri, mohon camkan, catat apa yang kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian catat. Itu adalah salah satu prasyarat dari dunia industri. Kalau kita tidak bisa mengasah skill kita dari awal, ya, terutama soft skill,
Tidak ada gunanya Anda pandai menyusun mesin, tapi tidak bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mitra kita. Jadi Pak Sar, jawaban saya tidak hanya ke Pak Sar dan Pak Miftah, ya, karena kita tidak hanya bertiga duduk di meja kopi ini, tapi ada seribuan yang mendengar kita. Insya Allah ekosistem itu terbentuk dari rasa saling ingin memanfaatkan atau ketergantungan antara berbagai aktor. Kita sudah mulai hari ini, mudah-mudahan yang ada nun jauh di ujung sana bisa saling mengenal satu dengan lain. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, mari sama-sama kita coba saling berbagi rasa. Pak Saryadi dan Pak Miftah, saya kembalikan kepada Bapak berdua. Oke, terima kasih Pak Saufi atas tanggapan, atas sinyal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Miftah. Karena tadi Pak Saufi menyinggung tentang kopi, begitu ya, karena Bapak berdua itu hobinya ngopi. Nah ini saya dapat titipan pesan ini dari panitia. Ini ada video yang isinya itu adalah temennya kopi, gitu ya. Temennya kopi Pak Saufi. Pak Miftah dan Pak Saufi mohon izin, ini adalah salah satu bentuk project based learning yang ada di SMK temennya kopi. Kami persilahkan teman moderator untuk bisa memutar videonya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber hebat kita. Kami persilahkan. Serta pemerhati dunia SMK, saat ini saya berada di sebuah sekolah yang berada tepat di depan Pasar Baru Jakarta yang sudah ada sejak tahun 1942. Dulunya sekolah ini bernama Sekolah Kepandaian Putri, tapi sekarang bernama SMK Negeri 27 Jakarta. Saya akan mengajak Anda untuk melihat Happy Bakery Shop yang produk-produknya ini terkenal enak dan laku di pasaran, yang sudah bekerja sama dengan berbagai industri di dunia, salah satunya dengan CJ Foodfield Korea dan berbagai hotel bintang di Jakarta. Ayo ikuti saya. Saya senang sekali berada di sekolah ini dengan jurusan Tata Boga, karena selain kita belajar tentang materi, kita juga terjun langsung untuk praktek, kayak kita buat kue atau masak apapun itu, entah masakan Indonesia atau masakan luar. Saat ini kita di belakang ini nih, kita lagi buat roti. Ada dua jenis roti, yaitu roti coklat sama roti milk bun. Nah, roti itu kita tuh adonannya sama, yang membedakan itu fillingnya. Selamat siang Mbak. Nah inilah pemirsa hasil akhir dari proses produksi di dapur pastry tadi. Ini tadi dilihat juga cara membuatnya sangat profesional sekali. Ini memang ciri khas yang telah ditemukan sejak lama oleh para guru dan dilatih secara terus-menerus oleh peserta didik di sini. Jadi yakinlah jika sudah memiliki produk unggulan dan dilatih secara tekun, maka hasilnya akan sangat bermanfaat untuk warga sekolah dan masyarakat. Jadi bagaimana? Sudah menemukan ciri khas dari produk SMK Anda? SMK bisa, SMK hebat. Oke, itu tadi Bapak Ibu sekalian video temennya Kofi, begitu ya, barangkali nanti Pak Saufi kalau sudah di Jakarta
mungkin bersama-sama dengan Pak Miftah, nanti saya ajak. Karena saya sudah merasakan rotinya memang enak sekali, Bapak, dan di situ ada kopinya juga, gitu ya. Nanti saya ajak Pak Ahmad Saufi dan Pak Miftahuddin untuk bersama-sama di sana untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang kemitraan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, mohon izin ini Pak Saufi dan Pak Miftah di kolom chat, kemudian juga di YouTube. Ini sudah muncul banyak pertanyaan ini. Dan ini saya sudah cek ini cukup banyak, lebih dari 20 pertanyaan. Namun karena kita juga dibatasin waktu, tentunya nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan dan bagi yang belum sempat terbacakan, nanti kami akan memberikan respon secara tertulis, gitu ya. Namun sebelum nanti kita merespon langsung pertanyaan, barangkali Pak Miftah ataupun Pak Saufi ada yang ingin ditambahkan dari hasil diskusi bincang-bincang ngobrol-ngobrol kita tadi? Atau mau langsung ke pertanyaan, Pak Miftah, Pak Saufi? Langsung ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Zainal Ma'arif ini. Ini sepertinya pertanyaan ditujukan untuk Pak Miftah ini. Pertanyaannya, problem kemitraan sekolah dengan dunia usaha, dunia industri adalah sulitnya sekolah untuk masuk ke perusahaan. Karena masih ada image bahwa sekolah menjadi beban perusahaan, karena apa yang dikerjakan oleh sekolah jauh tertinggal dari kebutuhan perusahaan. Untuk itu, apa kiat yang harus dilakukan oleh sekolah ini? Mohon Pak Miftah bisa merespon, nanti kalau Pak Saufi ingin menambahkan kami persilakan. Monggo Pak Miftah. Aduh, terima kasih Pak Hasar. Ini tadi sudah sempat secara prinsip disampaikan oleh Pak Saufi. Mudah-mudahan nanti simbiosisnya ekosistem yang dibentuk adalah simbiosis mutualisme gitu Pak Sar ya. Jadi memang dari justru karena dari deretan sekian permasalahan yang sudah disampaikan waktu itu kalau kita list sebetulnya ada puluhan mendekati hampir 100 sebetulnya 80 sekian mulai dari yang susah, kadang ditolak di pintu satpam, sertifikat sudah keluar tetap nggak diakuin, kemudian hanya disuruh ngopi dan bikin kopi dan ke mesin fotokopi, ada banyak permasalahan itulah. Justru dari situ di kita juga ada semacam reflection, Pak, ada semacam review diri sendiri juga ada apa sebetulnya dengan kerjasama ini. Toh pada akhirnya pada saat adik-adik kita itu lulus, anak kita itu lulus, toh industri juga mencari mereka untuk bisa menjadi bagian dari timnya industri gitu loh. Jadi memang dan salah satu yang kita coba lakukan tadi itu makanya ini berarti ada satu ekosistem yang harus dikenalkan nih supaya kemitraan sekolah dengan industri itu bisa yang tadi diceritakan oleh Pak Direktur bisa kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme. Nah, yang menjadi tantangan adalah kemudian bagaimana menciptakan simbiosis mutualisme. Nah, ini nanti sebetulnya menjadi topik berikutnya terkait dengan kerjasama SMK dengan industri. Tapi insya Allah yang tadi dikhawatirkan itu dengan penciptaan program kerjasama, penyelarasan, difasilitasi oleh pihak kementerian, pelan-pelan image tadi itu bisa terkikis. Oke, terima kasih Pak Miftah. Barangkali Pak Saufi ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup dari Pak Miftah? Sudah cukup dari Pak Miftah. Saya nggak mau menggarami laut, tapi intinya adalah tadi kita satu unit kerja kita adalah unit kerja baru yang pertama. Tapi itu no excuse. Kita harus menggunakan sebesar-besar resources yang ada pada kita untuk membantu mengkatalisis agar problema ini bisa terpecahkan, Pak Saryadi. Sama seperti kata Pak Saryadi tadi, pertanyaan banyak sekali, bisa sampai 20, tidak bisa kami jawab, Ananda sayang atau Bapak Ibu para guru. Namun insya Allah percayalah kami punya task force. Saya minta kepada diri saya maupun semua jajaran yang ada minimal di direktorat kami untuk mencatat pertanyaan itu jadi PR kami, Pak. PR dari bapak-bapak itu harus kami laksanakan. Itu kami menugaskan diri kami berdasarkan selain tugas dari yang sudah ditentukan pada petunjuk teknis, tugas pokok dan fungsi. Pertanyaan dari Bapak Ibu adalah tugas bagi kami. Itu yang pertama, komitmen kami, ya. Apakah bisa kami jawab atau selesaikan ke-20 pertanyaan atau semua problem? Belum tentu, Bapak. Tapi minimal satu, kita sudah saling mendengar.
Setelah kita saling mendengar satu persatu berdasarkan skala prioritas, kita harus pecahkan dan sesuai dengan sumber daya yang ada pada kami. Insya Allah, percayalah. Jadi akan nganggur resources itu kalau kami tidak pecahkan masalah itu komitmen kita, Pak Saryadi, Pak Miftah. Jadi kembali hanya dengan menunjukkan komitmen yang baik kita bisa bekerja sama. Dan kerjasama itu dimulai dengan gestur, kemudian tatapan mata dan rasa saling percaya. Tanpa rasa saling percaya itu tidak akan bisa kita kerjasama. Jadi menumbuhkan rasa kepercayaan tuh, trust building itu adalah prasyarat utama. Jadi anak-anakku semua, latihlah juga agar kalian bisa dipercaya. Bagaimana agar komitmen kalian bisa kalian wujudkan. Dan itu harus dilatih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sar untuk pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Saufi dan Pak Miftah. Pak Saufi, Pak Miftah, ternyata audien kita ini ada siswa juga, Pak Miftah. Saya juga agak sedikit surprise ini. Tadi ada pertanyaan, sepertinya yang menulis ini adalah salah satu siswa SMK, begitu ya. Nanti mohon bisa ditanggapi oleh Pak Miftah ataupun Pak Saufi. Apa kemampuan yang dapat menambah value dari lulusan SMK supaya tetap bisa bersaing dalam dunia kerja? Bagaimana cara kami belajar kemampuan tersebut ketika kami tidak diajarkan di sekolah? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini dari siswa SMK ini. Kami persilahkan Pak Miftah, Pak Saufi barangkali bisa menanggapi hal ini. Kami persilahkan. Pak Miftah, dari segi prasyarat industrinya apa yang saya akan melihat akan menjawab dari sisi penyedia nanti. Monggo Pak Miftah duluan. Oke, monggo. Jadi itu yang sebetulnya selama ini yang dicari oleh industri, Pak. Di industri itu ada salah satu kompetensi yang kita cari yang namanya ability to learn. Yang selama ini nyarinya sebetulnya karena tidak ada di kurikulum sekolah, sehingga psikolog yang turun untuk menginterview. Nah, harapannya karena dengan pola yang seperti itu, kemudian hanya anak-anak yang terpilih yang ibaratnya, oh ada ini. Jadi memang kayak semacam ada anak-anak yang secara mungkin apakah dari lingkungan keluarga atau lingkungan main atau memang lingkungan sekolah yang membuat mereka ada ketangkep ability to learn. Nah, keahlian ini kemudian yang sekarang ini dirumuskan sebagai belajar untuk belajar, ya kan? Ini yang apalagi perubahan ini semakin cepat untuk industri-industri nanti yang punya training center. Otomatis karyawannya akan kebantu sebenarnya untuk belajar tadi itu, akan masuk ke dalam lingkungan yang kemudian menuntut mereka untuk learn-nya itu continuous learning-nya itu akan berjalan. Nah, menjadi tantangan pada saat anak-anak kita itu atau adik-adik kita itu masuk ke industri yang memang fast changing, berubah cepat, yang menuntut memang kemampuan mereka untuk bisa adaptasi dari satu keahlian ke keahlian yang lain. Nah, ini yang memang habit ataupun kemampuan ability to learn ini harus diwujudkan dalam bentuk nyata, dan ini salah satu yang menjadi catatan karena memang perubahan itu nanti tergantung ritme sektor yang digeluti oleh adik-adik kita. Ini satu. Kemudian yang kedua, terlepas dari pertanyaan tadi adik kita itu, untuk mendukung semangat lifelong learning tadi, ability to learn tadi itu memang butuh semacam ekosistem baru nih. Ekosistem yang mendukung semangat tadi itu, karena jangan sampai pada saat kita mengkampanyekan ini, tapi secara ekosistem nggak mendukung. Ini sama saja kita meminta anak-anak kita disiplin, tetapi setiap hari mereka melihat setiap lampu merah diterobos. Ini sebetulnya menjadi opposite. Sekolah mengajarkan apapun, lingkungan yang mereka lihat begitu. Lampu merah diterobos. Sehingga ekosistem inilah yang ibarat yang sekarang sering dipakai itu adalah menciptakan masyarakat yang diterima secara global. Masyarakat yang jujur, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang menepati janjinya, itu kan akan diterima di negara mana. Pak Saufi bisa cerita lebih banyak bagaimana Pak Saufi juga bisa diterima oleh masyarakat.
Artinya kan ada requirement masyarakat global yang bisa masuk di negara manapun. Nah, ini yang menjadi tantangan dan ini akan menjadi benefit ataupun advantage dari lulusan SMK. Kalau memenuhi requirement global, artinya adik-adik kita, anak-anak kita di SMK itu tidak hanya bekerja di Indonesia, bekerja dimanapun mereka akan bisa diterima. Mungkin itu Pak Saufi dari saya, Pak. Monggo, Pak. Oke, kami izin menambahkan. Silakan Bapak. Monggo. Oke, alhamdulillah luar biasa. Pak Miftah sudah memberikan guidance kepada anak-anakku, adik-adikku tadi apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Sekarang saya ingin meminta juga kepada kita semua satuan pendidikan ya untuk bisa memperbaiki diri. Seperti tadi, dari mana memperbaiki diri? Kita sudah diberikan kesempatan merdeka belajar. Ya, merdeka belajar itu memberikan kesempatan yang tadinya rigid, ya, kurikulum seperti itu sejak dini Anda atau pengelola sekolah untuk belajar mengenal lingkungan, belajar mengenal perusahaan yang ada di dekat Anda, atau belajar melihat peluang industri yang ada di situ. Singkatnya, anak-anakku, hampir semua kalian memegang gadget. Dan gadget kalian, maaf bagi yang belum atau kuotanya kurang, ya. Bagi yang kuotanya cukup, akan sangat kurang baik apabila lebih banyak kalian menonton film dan entertain, ya, dibanding untuk mengisi tugas, ya. Jadi di dalam film kalau kita juga menonton namanya Contagious atau Virus nama filmnya, atau Flu atau masih banyak, itu banyak cerita tentang ilmu pengetahuan. Namun dibanding kalau kalian menggunakan kuota yang ada untuk belajar, banyak teori dan praktik yang ada di dunia maya. Itu adalah sumber pembelajaran. Jadi belajar di sekolah, ya sudah berapa kali saya sampaikan di dalam forum yang berbeda, kalian sudah punya kurikulum yang diberikan oleh guru-guru kalian, kalian ada gadget atau smartphone yang ada di tangan kalian, itu bisa kalian pakai untuk belajar. Apa yang bisa kalian pelajari? Ibaratnya, buku adalah jendela dunia, jadi gunakan gadget kalian menjadi jendela dunia. Tahap berikutnya adalah jangan sampai kalian tidak belajar bahasa asing. Kalau kalian belajar bahasa asing juga tidak selalu seperti di dalam kelas. Coba kalian ingat, cara kalian naik motor bagaimana? Naik motor itu bisa diajar oleh adik, oleh kakak, tapi SIM-nya itu tetap mendapat dari unit, yaitu Polres terdekat, ya. Itu untuk mendapatkan SIM, tapi cara mengemudi yang baik kalian bisa dapat dari mana? Ibarat itulah kita mendidik diri kita, belajar hal-hal yang diperlukan seperti apa kata Pak Miftah tadi, belajar bahasa asing. Bayangkan apabila kalian dari kelas 1 mengasah diri berbahasa asing, ada 150.000 posisi untuk caregiver di Jerman. Jelas itu posisi hari ini yang dibutuhkan oleh pemerintah Jerman. Dan banyak lagi yang blue collar position yang dibutuhkan di Jerman. Syaratnya apa? Kalian harus bisa menguasai B1, ya, level di dalam pelajaran bahasa Jerman, agar kalian bisa masuk di sana. Apalagi kalau yang masuk caregiver, B1 für Medizin kalian harus kuasai. Dan belajar bahasa Jerman tidak sulit. Apabila kalian belajar bahasa Arab, kalian bisa bekerja di Uni Emirat Arab dan negara-negara berbahasa Arab. Kalian bahasa Korea, kalian bisa bekerja di Korea. Apabila kalian belajar bahasa Jepang, terbuka peluang untuk sekolah atau untuk belajar di negara yang berbahasa tersebut. Jadi intinya, selain apa yang diajarkan oleh guru di sekolah, kalian harus mengasah diri kalian sendiri, ya. Kemudian ingat, sekali lagi, belajar itu adalah knowing by heart. Kalau bahasa kita adalah belajar dengan hati. Knowing by heart tadi adalah mencatat. Apapun informasi yang kalian dapat dari WA, kalau kalian nggak baca berulang kali, dia akan hilang. Jadi catatlah, ingatlah, masukkan ke dalam hati, knowing by heart namanya. Atau dalam bahasa Jerman, auswendig lernen. Karena yang nanya adalah anakku dari SMK, jawaban saya sebagai pendidik adalah seperti itu. Pak Saryadi, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Pak Saufi. Bapak Ibu sekalian, Pak Saufi ini profesinya komplit begitu ya. Jadi selain beliau sebagai pendidik, beliau juga saat ini sebagai birokrat
namun juga sekaligus beliau selaku motivator ini. Dan ini beliau sering memberikan motivasi kepada kami bagaimana untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada kawan-kawan di pendidikan vokasi ataupun kepada Bapak Ibu di dunia usaha, dunia industri. Terima kasih Pak Miftah dan Bapak Ahmad Saufi atas respon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita, Bapak. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang disampaikan, namun tentunya nanti kami akan mencoba merespon pertanyaan ini berkonsultasi dengan Bapak-Bapak berdua. Nanti kita jawab secara tertulis. Mudah-mudahan nanti apa yang ditanyakan bisa terjawab dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Miftah dan Bapak Ahmad Saufi atas obrolan yang sangat luar biasa ini dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kemajuan pendidikan kita. Dan tidak lupa saya ingin menutup sesi ngobrol-ngobrol siang ini dengan pantun kembali. Mohon izin Pak Miftah dan Bapak Ahmad Saufi, jangan dibully kalau pantunnya kurang bagus karena memang saya juga sedang belajar gitu ya. Pak Saufi sedang di Jerman. Pak Miftah menyapa dari Jakarta. Berbagi ilmu kepada kita, pastilah surga balasannya. Terima kasih Pak Saufi, Pak Miftah atas kehadiran dan pencerahannya. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf apabila belum bisa merespon semua pertanyaan dan apabila ada salah kata kami juga mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saryadi telah memimpin diskusi siang ini, ngobrol-ngobrol siang ini dengan sangat hidup. Saya merasa senang Pak karena ada teman berbalas pantun. Terima kasih juga kepada para panelis kita yang luar biasa. Saya mencatat satu dari Pak Miftahuddin tadi, ability to learn. Ini untuk peserta-peserta didik kita. Kemudian dari Pak Ahmad Saufi, knowing by heart. Kehadiran kedua panelis kita pada hari ini tentu mempunyai pesan kuat bagaimana jalinan kemitraan yang harmonis, yang telah, sedang, dan akan terus kita kembangkan antara dunia usaha dan dunia industri dengan pemerintah sebagai regulator, khususnya dalam hal ini dalam konteks pendidikan vokasi. Pesan yang kuat ini tentunya menguatkan pula harapan kita bahwa ke depan pendidikan vokasi akan lebih maju dan lebih berjaya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tidak terasa telah 1 jam 35 menit kebersamaan kita dalam sesi webinar kali ini, dan kita telah sampai pada penghujung acara. Kami mewakili Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam webinar kali ini. Sebelum kami mengakhiri sesi kali ini, kami sampaikan kembali bahwa besok dan lusa, yaitu Rabu dan Kamis, 1 dan 2 Juli 2020, akan dilakukan sosialisasi lebih lanjut untuk keempat program ini, sebagaimana tema yang Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Pada Rabu dan Kamis, Bapak dan Ibu akan berjumpa dengan penanggung jawab program, yaitu dengan Bapak Saryadi selaku koordinator, Bapak Sulistyo dan Ibu Yuliati selaku subkoordinator. Kami mengingatkan pula bahwa bahan-bahan pada pertemuan hari ini akan kami tayangkan di media sosial kami. Dan informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa mengikuti di website vokasi.kemdikbud.go.id. Mohon perkenan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendukung dan memfollow sosial media kami. Kami buka dengan pantun, maka tidak lengkap jika tidak kami tutup dengan pantun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang hutan dari Kalimantan, kalau burung cendrawasih dari Papua, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran. Kami doakan kesehatan untuk hadirin semua. Minggu pagi ke Kota Padang, lalu berlanjut ke Kota Delhi. Jika ada umur yang panjang, boleh dong kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu
terkuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.